Siapa yang bisa membayangkan? Sebuah lereng gunung biasa, diubah oleh seorang pria, menjadi rumah yang nyaman untuk tinggal. Dia tidak hanya membuat genteng untuk lantai, menggali tanah untuk pemanas lantai. Berbagai teknik primitif digunakan. Bahkan di alam liar, dia bisa mandiri. Berhasil menantang hidup liar selama 100 hari. Pria ini adalah pemberani. Dia sangat ingin memiliki rumah di alam liar, karena tempat perlindungan sebelumnya dibangun di kaki gunung, hancur oleh banjir besar. Dia harus mengarahkan tujuannya ke lereng yang lebih tinggi, untuk menghindari terkena air hujan. Membangun tempat perlindungan di atas lereng gunung tidaklah mudah. Dia hanya bisa menebang beberapa pohon, membuat tangga kayu, dibangun di tempat tinggi untuk menghindari serangan binatang liar, menebang beberapa pohon kecil yang tidak akan bertahan hidup. Sebagai ahli alam liar tingkat tinggi, dia hanya memiliki alat dasar ini, membelahnya menjadi potongan kayu. Kedua sisi dipangkas setengahnya. Setelah lubang dibor, dapat dipasang di antara kayu asli, membentuk tangga kayu. Berada di padang gurun yang sepi. Dari mana paku liar ini berasal? Deva membuat lubang borannya, dan membuat beberapa paku kayu, digunakan sebagai paku liar. Inilah aturan padang gurun. Saat menggunakan paku besi, sudah jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Dengan tangga kayu ini, dia memasangnya di atas bukit, langsung menembak ke dinding. Tidak sulit dilihat dengan mata telanjang. Tanah di sini masih cukup keras, kepadatan cukup tinggi. Meskipun menggunakan sekop insinyur, hanya bisa menggali sedikit demi sedikit ke bawah. Meskipun terlihat sulit, melakukannya tidaklah mudah. Namun ada keuntungan, yaitu cukup kokoh. Tidak perlu khawatir tempat perlindungan runtuh, membuat tempat ini menjadi tempat yang aman. Beruntung Deva sendirian selama 18 tahun, dengan lengan kilin. Kalau tidak mungkin bisa melakukan ini dengan mudah. Sebagai gantinya, dalam rekaman di padang gurun, sang blogger pasti akan merasa kewalahan. Hanya butuh 2,5 hari, dia berhasil menggali area besar ini. Cukup untuk dia tinggal sendirian di sini. Namun ini belum selesai. Dia juga mengukir beberapa celah di dinding. Kamu ingin bilang ini apa gunanya? Sebenarnya tidak ada gunanya. Dia juga tidak tahu cara menggunakannya. Bagaimana cara penggunaannya secara spesifik? Kita harus melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi pada akhirnya, apakah ada gunanya? Juga harus ada terlebih dahulu baru bisa digunakan. Ada atau tidak? Bagaimana bisa berguna? Namun saya jelas mengerti tentang saluran ini, karena dia menghubungkannya dengan perapian di bawah. Menggali saluran asap, dia langsung menggali ke tanah. Dia sering menonton video narasi rekaman di padang gurun, mengerti obsesi para CEO terhadap tungku api. Namun dia malah tidak mengikuti aturan, langsung menggali area tanah secara menyeluruh. Membangun sistem pemanas lantai, membersihkan tanah berlebihan. Dia juga akan menggunakan beberapa teknik primitif. Deva pergi ke hutan, mengumpulkan beberapa batang rotan, menyusunnya bersama, melakukan penjalinan berulang kali. Cukup dengan cara ini dulu. Kemudian begitu.